main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 669. Apakah hancur? Tertawa. Saat Ye Guan memegang pedang King Xuan, dia menebasnya. Tertawa, rantai bintang yang melilitnya langsung dipotong-potong. Melihat pemandangan ini, ekspresi Bei Feng tiba-tiba berubah drastis. Dan saat ini, Ye Guan telah berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya di depannya. Pedang ini berbeda dari pedang sebelumnya. Serangan pedang ini langsung membuat bulu kuduknya berdiri dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bau kematian. Pada saat ini, Bei Feng sangat rasional sehingga dia tidak punya pilihan untuk bersikap tegar lagi. Tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba mundur ke belakang. Tertawa, pedang Ye Guan langsung membunuh musuh. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bei Feng, yang berada ribuan kaki jauhnya, dan mengerutkan kening. Bei Feng menatap pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Pedang jenis apa ini? Ye Guan berkata dengan tenang, pedang ayah, pedang King Xuan. Bei Feng mengerutkan kening setiap hari. Saat dia ragu, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya lagi. Bei Feng merasa ngeri dan tidak berani tegar lagi. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Melihat Bei Feng melarikan diri, Ye Guan tetap diam. Dia tidak memilih untuk mengejarnya, karena dia tahu betul bahwa jika orang kuat seperti Bei Feng ingin melarikan diri, dia tidak punya jalan sama sekali. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan dua kekuatan garis keturunan yang menakutkan dan dia tidak bisa melampiaskannya. Ini sangat tidak nyaman, dia ingin bertarung sekarang. Lalu, dia memikirkan Arya. Ye Guan sudah kehilangan akal sehatnya dan segera berkata, "Arya, keluar dan bertarung." Saat ini, Arya muncul di depan Ye Guan. Xiao Bai menatap Ye Guan, mengedipkan matanya, sangat terkejut. Arya memandang Ye Guan dengan ringan, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk, oke. Arya langsung menghilang di tempat. Ye Guan segera menyingkirkan pedang King Xuan dan menggantinya dengan pedang Yi. Dia masih takut menyakiti Arya, tapi saat berikutnya, dia menyesalinya. Bang, sebelum dia sempat bereaksi, dia merasa perutnya seperti dipukul palu. Lalu dia terbang mundur, tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Setelah terbang keluar, Ye Guan merasakan kekuatan mengerikan membunuhnya lagi sebelum dia bisa bereaksi. Kamu Guan. Bang 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 bang. Segera ada pukulan keras di lapangan, dan segera, suara Ye Guan yang memohon belas kasihan terdengar di lapangan. Nenek Arya berhenti memukul. Mendengar Ye Guan memohon belas kasihan, Arya berhenti. Saat ini, Ye Guan terbaring di tanah, sekarat. Saya langsung terpana. Ye Guan sangat bingung. Mengapa kekuatan Arya ini begitu misterius? Terkadang terlihat seperti itu. Tapi saat dia melawannya, dia dipukuli lagi. Itu tidak ilmiah. Arya mengeluarkan manisan hao dan menjilatnya, lalu menatap Ye Guan yang sekarat di depannya. Kamu belum cukup kuat, kamu harus bekerja keras. Kamu Guan. Xiao Bai terbang ke dada Ye Guan, lalu mengeluarkan benda tak dikenal dan memasukkannya ke dalam mulut Ye Guan. Sebelum Ye Guan sempat bereaksi, dia merasakan seluruh tubuhnya terbungkus energi misterius seketika. Dan tidak hanya itu, dia juga merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Ye Guan memandang Xiao Bai, sedikit bingung, apa itu? Xiao Bai melambaikan kaki kecilnya dengan penuh semangat. Ye Guan tidak mengerti, jadi dia menatap Arya, yang berkata dengan tenang, itu permen lollipop. Ah, Ye Guan bingung, Xiao Bai juga bingung. Arya menggendong Xiao Bai dan berbisik, jangan katakan padanya, kalau tidak, dia akan merindukanmu setiap hari. Xiao Bai berkedip, setengah mengerti. Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, apa yang dia katakan? Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, antara kamu dan mereka, aku memilih mereka. Kamu Guan,
Belum lagi antara Ye Guan dan mereka. Bahkan di depan Master Pedang Manusia dan Master Pedang King San, ia akan memilih Xiao Bai dan Arya. Anda benar-benar tidak boleh menyinggung perasaan kedua leluhur kecil ini. Jika tidak, mereka akan menghukum Anda tanpa diskusi apapun. Ye Guan tidak punya pilihan selain menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Dia tidak terluka parah dalam pertarungan dengan Bei Feng. Tapi beberapa ronde dia dikalahkan oleh Arya, benar-benar hampir menghancurkannya berkeping-keping. Arya melirik Ye Guan yang baru pulih dari luka-lukanya, dan kemudian kembali ke menara kecil dengan Xiao Bai di pelukannya. Sekitar setengah jam kemudian, luka Ye Guan pulih sepenuhnya. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Orang yang datang tidak lain adalah Zhen Nangsui dari klan Zhen. Melihat Zhen Nangsui, Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. "Nona Nangsui, kamu." Zhen Nangsui berkata dengan suara yang dalam, "Kamu benar-benar mengalahkan Bei Feng." Dia diam-diam memperhatikan Ye Guan, karena dia tahu bahwa gurun kuno pasti akan datang ke Ye Guan. Jika Ye Guan tidak dapat bertahan, kerjasama di antara mereka secara alami akan sia-sia, benar-benar dapat menahan balas dendam dari gurun kuno. Apa yang tidak dia duga adalah pendekar pedang muda di depannya benar-benar mengalahkan Bei Feng. Anda tahu, Bei Feng adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dengan 60% keilahian di alam Shinto. Ye Guan menggelengkan kepalanya, itu tipuan. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa dia bisa mengalahkan Bei Feng sepenuhnya karena pedang King Xuan. Pertarungan ini juga membuatnya memahami kekuatannya saat ini. Pria kuat dengan 60% keilahian adalah batasnya saat ini. Jika 70%, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Kalahkan dia. Sama seperti sekarang, meskipun dia menambahkan pedang King Xuan, dia bukan tandingan Arya. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak terkalahkan dengan pedang King Xuan. Zhen Nangsui menggelengkan kepalanya sedikit. Bei Feng itu adalah jenderal nomor 1 di bawah Raja Qi Utara. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Saya tidak menyangka Anda bisa mengalahkannya. Tuan Ye, saya masih meremehkanmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu datang menemuiku?" Zhen Nangsui mengangguk, "Saya pada dasarnya telah mengurus masalah di Daoshi." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. "Tapi sekarang ada masalah. Itu karena kamu membunuh banyak manajer di kota Dao sebelumnya. Jadi sekarang ada lowongan manajemen di setiap kota Dao, dan tidak ada cukup tenaga kerja." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu ini, jangan khawatir, seseorang akan mengambil alih ketika waktunya tiba." Zhen Nangsui sedikit penasaran, apakah ada yang datang? Ye Guan mengangguk. Manajemen inti itu harus dilakukan dengan bakatnya sendiri. Zhen Nangsui mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa Ye Guan pasti tidak akan membiarkan dia mengatur orang-orangnya sendiri untuk melakukan pengelolaan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Nangsui, berapa banyak jenderal iblis seperti Bei Feng yang ada di hutan belantara kuno ini?" Zhen Nangsui berkata dengan suara yang dalam, "Setiap raja iblis memiliki setidaknya 2 jenderal iblis di bawah komandonya, dan setiap jenderal iblis memiliki setidaknya 60% keilahian." Mendengar ini, Ye Guan langsung mengernyit. Sepertinya dia telah meremehkan hutan belantara kuno ini. Jenderal iblis setidaknya 60% dewa, tapi bagaimana dengan raja iblis? Dan dewa iblis itu? Astaga! Harus mengguncang orang. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan berpikir dalam hatinya, "Arya, bisakah kamu menghubungi ibuku dan yang lainnya?" Jaraknya terlalu jauh dan catatan transmisinya tidak berguna, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Arya. Mendengar perkataan Ye Guan, Arya sedikit terkejut, "Mengapa saya harus menghubungi mereka?" Ye Guan berkata dengan serius, "Ada kekuatan yang sangat kuat datang untuk menyerangku. Aku harus memanggil beberapa pembantu." Arya menghela nafas lega, dan kemudian merasa sedikit tidak puas. "Cucu kecil, aku harus bicara denganmu.
dengan aku mengikutimu. Adakah yang bisa mengganggumu? Kamu hanya menimbulkan masalah, dan aku akan mengurusnya. Ye Guan sedikit malu, apa yang dia katakan. Arya berkata lagi, ibumu bertanya padaku bagaimana kabarmu di sini sebelumnya, dan aku sudah menjawabnya bahwa kamu baik-baik saja di sini dan memintanya untuk kembali lagi nanti. Jadi, singkatnya, bersamaku ikuti kamu dan hanya mengembara. Ye Guan terdiam. Arya sangat pandai bertarung. Namun, Arya dan Xiao Bai tidak terlalu bisa diandalkan. Kedua leluhur ini terkadang malah menipu bangsanya sendiri. Tapi sejak Arya mengatakan ini, sulit baginya untuk menelepon seseorang lagi. Memikirkan hal ini, Ye Guan segera mengangguk, itu benar. Dengan Arya di sini, siapa yang perlu aku takuti? Aku tidak takut pada siapapun. Bahkan jika ayah datang, aku berani menamparnya. Arya tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahu Xiao Xuanzi. Ye Guan tertawa. Pada saat ini, Zhen Nangsui di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye, meskipun Anda mengalahkan Jenderal Dewa Utara, Anda pasti tidak akan menyerah di hutan belantara kuno. Bagi mereka, apa yang Anda lakukan telah melukai wajah mereka, kekuatan yang begitu besar, wajah lebih penting daripada kehidupan, jadi selanjutnya. Ye Guan sedikit mengangguk. Aku tahu, Zhen Nangsui bertanya, keluargamu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Nona Nangsui, bisakah Anda menghubungi sistem intelijen kota Anda? Zhen Nangsui ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, hanya sebagian kecil yang bisa disebut. Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengawasi hutan belantara kuno? Ye Guan mengangguk, ya. Zhen Nangsui mengangguk, tidak masalah. Saya akan mengirim orang untuk mengawasi mereka. Jika ada gerakan di pihak mereka, saya akan memberitahu Anda kapan saja. Namun, jika Raja Iblis mereka keluar secara langsung, maka bangsaku pasti tidak akan melakukannya. Ye Guan sedikit mengangguk, dimengerti. Zhen Nangsui menambahkan, pasar Dao akan segera dibuka, orang-orang Anda harus tiba secepat mungkin, dan saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan buku besar kepada Ye Guan. Buku besar ini mencatat semua properti yang saat ini disimpan di gudang kota Dao. Tentu saja, sebagian besar tidak dapat digunakan karena setiap kota Dao memerlukan perputaran modal. Ambil melihat dan memiliki pemahaman konkret tentang pasar Dao yang kita miliki sekarang. Ye Guan menyimpan buku rekeningnya dan berkata, kamu akan bertanggung jawab atas pengaturan Daoshi untuk saat ini. Sedangkan untuk manajernya, aku akan mengaturnya. Zhen Nangsui mengangguk, lalu berkata, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Zhen Nangsui pergi, Ye melihat sekeliling dan kemudian memasuki menara kecil. Di sisi lain, mereka berdua sedang menyaksikan Ye Guan memasuki menara kecil. Itu adalah wanita dengan rok polos dan ahli pedang manusia. Master pedang manusia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, dan berkata dengan lembut, tanah tandus kuno. Di sampingnya, wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, apakah sudah hancur? Bab 670, mengatakan tak terkalahkan itu agak sederhana. Apakah itu hancur? Mendengar kata-kata wanita dengan rok polos, master pedang manusia itu tercengang. Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, saya bisa melakukannya kapan saja. Ahli pedang manusia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, mari kita lihat sekarang. Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit, iya. Ahli pedang manusia tiba-tiba menjadi penasaran. Kinger, seberapa kuat kamu? Wanita dengan rok polos dengan lembut membelai rambutnya yang tertiup angin di dekat telinganya, dan berkata dengan tenang, agak sopan untuk mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan. Ahli pedang manusia, wanita dengan rok polos menoleh untuk melihat ke arah ahli pedang manusia. Apakah kamu percaya? Ahli pedang manusia tertawa dan berkata, percayalah. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat.
ahli pedang manusia melihat ke bagian terdalam dari langit berbintang dan berkata dengan lembut, anak itu punya banyak musuh. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa Ye Guan memiliki lebih banyak musuh dan mereka semakin kuat. Dia sangat khawatir, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Ahli pedang manusia dengan erat memegang tangan wanita dengan rok polos di sebelahnya dan berkata dengan lembut, kami akan pergi setelah masalah ini selesai. Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit, ya. Setelah Ye Guan kembali ke menara kecil, dia segera duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan menenangkan diri. Pertarungan sebelumnya memberinya banyak wawasan. Keterampilan menumpuk waktu dan menggambar pedang telah ditingkatkan. Karena tanpa restu dari pedang King Xuan, kedua skill pedang ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi orang kuat dengan keilahian 60%. Selama periode waktu ini, dia telah meningkatkan ranah dan ilmu pedangnya, tetapi dia belum banyak meningkatkan keterampilan pedangnya. Keterampilan pedang ini merupakan keterampilan pedang yang berkembang dan dapat terus ditingkatkan. Dan tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan kedua skill pedang itu sendiri. Inti dari superposisi tahun adalah menjelma dalam ribuan ruang dan waktu, menghunus pedang di setiap ruang dan waktu, lalu melapisinya dengan ruang dan waktu saat ini. Intinya adalah superposisi, dan dia telah mampu melakukan superposisi ruang dan waktu selama 2 tahun. Ini adalah batasnya sebelumnya, tapi sekarang, dia ingin menerobos lagi. Karena ruang dan waktu bisa ditumpangkan 2 kali berturut-turut, pasti bisa dilakukan 3 kali, 40%, atau bahkan 5 kali. Lakukan saja. Selanjutnya, Ye Guan mulai melatih keterampilan pedangnya dengan gila-gilaan. Saat melatih keterampilan pedangnya, dia tidak menggunakan kekuatan darah atau kekuatan eksternal apapun, hanya niat pedangnya yang tak terkalahkan. Perlu disebutkan bahwa setelah pertempuran ini, dia menemukan bahwa niat pedangnya yang tak terkalahkan juga telah meningkat pesat. Di sisi lain, Arya dan Xiao Bai sedang mengajar Ao Qian-Qian. Berkelahi, Arya mengajari Ao Qian-Qian berbagai teknik bertarung. Dia telah banyak bertarung, dan dia juga belajar dengan An Wushen. Oleh karena itu, dia memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya, terutama dalam penggunaan kekuatan. Di bawah bimbingan Arya dan Xiao Bai, kekuatan Ao Qian-Qian meningkat sangat cepat. Tidak hanya itu, dia kini telah mencapai puncak alam leluhur dan hanya selangkah lagi dari alam manusia. Yang terpenting adalah Xiao Bai memperkuat perlengkapan untuk Ao Qian-Qian. Ya, Ao Qian-Qian sekarang berpakaian lengkap. Jika Ye Guan tidak mengambil pedang King Xuan, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Ao Qian-Qian, yang mengenakan baju besi dewa. Pada hari ini, di langit berbintang, Ao Qian-Qian tiba-tiba melihat ke arah Arya di depannya. Senior Arya, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sendiri? Selama periode perdebatan dengan Arya, dia menemukan bahwa kekuatan Arya agak tidak normal. Saat melawan orang luar, kekuatannya tampak seperti itu, tetapi saat melawan bangsanya sendiri, kekuatannya sungguh konyol. Arya menjilat manisan Hao dan berkata dengan tenang, tidak. Ao Qian-Qian sedikit skeptis. Arya berpikir sejenak lalu berkata, apakah menurutmu dunia ini membutuhkan ketertiban? Ao Qian-Qian mengangguk, membutuhkannya. Sepanjang perjalanan, setiap tempat didominasi oleh yang kuat dan sangat kacau. Tapi Arya menggelengkan kepalanya, menurutku tidak masalah kamu mau pesan atau tidak. Lagi pula, aku sangat kuat dan tidak ada yang bisa menggangguku. Jika seseorang bisa menggangguku, pesanan sebanyak apapun tidak bisa mengendalikan pihak lain. Ao Qian-Qian berkedip, apakah ada orang lain yang bisa menindasmu? Arya berkata, hanya 2. Tentu saja, Ao Qian-Qian tidak menanyakan siapa keduanya. Topik ini tidak cocok untuk diskusi lebih lanjut dan harus diubah. Ao Qian-Qian berkata, tapi Xiao Guan ingin menciptakan ketertiban. Arya mengangguk, aku tahu. Ao Qian-Qian ragu-ragu, lalu berkata,
Kamu tidak ingin ketertiban di dunia ini, tapi kamu membantunya. Mengapa? Arya berkata, karena dia adalah saudara. Ao Qianqian tercengang. Tentu saja Arya berkata, orang-orangku harus membantu. Ao Qianqian tersenyum tipis, dan harus mengatakan bahwa keluarga yang sangat baik kepada Xiao Guan. Dan tentu saja, mereka juga sangat baik padanya. Arya berpikir sejenak lalu berkata, sebenarnya yang lemahlah yang membutuhkan keteraturan. Yang benar-benar kuat adalah keteraturan, sama seperti ayah Xiao Guan, kakeknya, dan bibinya. Tidak ada bedanya jika mereka tidak melakukannya, karena meskipun mereka melakukannya, mereka tidak dapat dikendalikan. Ao Qianqian sedikit bingung, lalu mengapa mereka masih membiarkan Xiao Guan membuat pesanan. Arya berkata dengan serius, latihan. Ao Qianqian berkata dengan suara yang dalam, olahraga. Arya mengangguk, tidakkah menurutmu Xiao Guan perlu berolahraga? Ao Qianqian berkata dengan lembut, perlu. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, menjadi kepala keluarga seperti itu adalah suatu anugerah, tapi juga sial, karena orang tuanya sangat kuat, dan dia ditakdirkan untuk tidak menjadi generasi kedua yang sebenarnya. Mereka memiliki harapan yang tinggi dan harapan bahwa dia akan memulai jalan baru. Ao Qianqian sedikit bingung, jalan baru. Arya mengangguk, sifat manusia. Ao Qianqian berkata dengan suara yang dalam, saya tahu bahwa ketika Anda mencapai alam dewa, Anda harus mulai mengembangkan keilahian Anda. Awasi saja dia. Arya berkata, dia tidak bisa mengembangkan keilahian. Seseorang akan mengajarinya ketika saatnya tiba. Ao Qianqian sedikit penasaran, siapa? Arya mencondongkan tubuh ke arah Ao Qianqian dan berbisik. Ao Qianqian tertegun, sebenarnya Arya mengangguk. Ao Qianqian tetap diam. Arya berkata, jalan Xiao Guan agak terlalu terburu-buru sebelumnya, tetapi baru-baru ini, dia berjalan dengan sangat mantap. Ketika dia mencapai alam surga, dia harus mengambil jalan yang benar-benar baru. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar menempuh jalannya sendiri. Jalannya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Ao Qianqian, mengapa kamu belum memiliki kamar pengantin? Ao Qianqian tidak menyangka Arya akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dan wajahnya langsung memerah karena malu. Arya berkata dengan serius, kamu dan kamar pengantinnya, kamu tidak hanya akan dapat berintegrasi lebih baik satu sama lain, tetapi kamu juga akan meningkat pesat, karena cucu kecil memiliki kekuatan 3 garis keturunan, dan kamu dapat meminjam kekuatan dari garis keturunannya untuk meningkatkan diri sendiri. Ao Qianqian sedikit menundukkan kepalanya, mari kita bicarakan nanti. Dia secara alami merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hal semacam ini, dan Ye Guan sibuk bertarung atau berlatih selama periode ini, dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Arya menatap Ao Qianqian dengan ringan, lalu berkata, apakah saya perlu memberinya obat? Ao Qianqian, pada akhirnya, di bawah perlawanan kuat Ao Qianqian, Arya tidak punya pilihan selain menyerah. Sebenarnya dia sangat ingin membius Xiao Guanzi, tapi dia tidak punya niat lain, dia hanya berpikir itu menyenangkan. Melihat Arya mengangguk, Ao Qianqian menghela nafas lega, karena dia tahu Arya benar-benar bisa melakukan apa saja. Dibius. Memikirkan hal ini, Ao Qianqian hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arya tiba-tiba berkata, ayo lari ke alam manusia. Ao Qianqian memulihkan pikirannya dan mengangguk. Teruslah berlatih, sebuah gurun kuno. Di pegunungan Qi Utara, Bei Feng berdiri di sebuah aula. Dia berdiri dengan hormat, tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah panjang, dengan senyuman di antara alisnya semangat tidak marah dan sombong. Orang ini tidak lain adalah Raja Qi Utara. Salah satu dari 4 Raja Iblis di hutan belantara kuno. Raja Qi Utara menatap Ye Guan, apakah kamu kalah? Wajah Bei Feng agak jelek. Ya, orang ini memiliki pedang dewa di tangannya,
pedang dewa itu dapat dengan mudah menembus pertahananku. Saya harus mengatakan bahwa dia juga sedikit sedih. Tidak peduli apa yang diambil Ye Guan, dia dikalahkan oleh orang kuat di alam kaisar. Tetapi tidak ada cara lain, jadi dia memutuskan untuk kembali dan mengatakan yang sebenarnya, karena dia menemukan bahwa pemuda itu memang sangat luar biasa, dan asal-usulnya pasti sangat mengesankan. Keluarga biasa tidak dapat mengembangkan monster jenius seperti itu. Raja Qi Utara berdiri perlahan, itu harus diserahkan kepadanya oleh Senyi. Ya Tuhan, Bei Feng terdiam. Pria ini adalah orang yang sangat luar biasa. Di zaman Tuhan, bahkan di hutan belantara kuno, setiap orang harus menundukkan kepalanya. Tidak mungkin, 100% ilahi, ini sungguh keterlaluan. Apa yang sekarang dapat mereka selidiki adalah bahwa Ye Guan adalah pewaris Senyi. Bei Feng tiba-tiba berkata, ini adalah hal yang spiritual. Seorang lelaki tua mundur, dan segera, dewa itu juga masuk ke kuil. Senyi memandang Raja Qi Utara yang duduk di tempat pertama, tatapan rumit muncul di matanya, dan dia membungkuk sedikit. Raja Qi Utara menatap Senyi. Kamu telah menghabiskan waktu bersama Ye Guan. Ceritakan padaku tentang orang ini. Ekspresi Senyi tiba-tiba menjadi serius. Gurun kuno ini benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Ye Guan. Bei Feng juga melihat ke arah Senyi. Dia juga sedikit penasaran dengan Ye Guan sekarang. Senyi berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu asal-usul aslinya, tapi orang ini sangat luar biasa. Jelas bukan orang biasa, karena dia ditemani oleh binatang jahat dan leluhur spiritual. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Raja Qi Utara. Alasan mengapa dia mengungkapkan hal ini adalah untuk menghilangkan gagasan menargetkan Ye Guan di gurun kuno. Meski kini ia telah bergabung dengan Ancient Wastelen, ia tetap tidak ingin menjadi musuh Ye Guan. Selain persahabatan aslinya, ada alasan lain. Yaitu intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Ancient Wastelen mungkin tidak bisa lakukan itu. Ini Ye Guan. Raja Qi Utara tiba-tiba berkata, apakah Ye Guan memiliki buku kuno berwarna hitam di tangannya? Sen juga melirik Raja Qi Utara. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Raja Qi Utara menyipitkan matanya, dikabarkan bahwa buku kuno ini adalah catatan yang ditinggalkan oleh Senyi. Di dalamnya terdapat metode penanaman untuk setiap tingkat ketuhanan dengan cara ilahi. Tidak hanya itu, tetapi juga metode penanaman untuk 100% keilahian. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan berkata, sepertinya saya sendiri yang harus pergi ke sana. Bersambung.